Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Kata Opung, aku yang bisa jatuh cinta. Tidak, aku tidak mau mengkhianati istri dan anakku. Akan kuhadapi Ki Ampuh, walaupun aku harus mati karenanya. Sekembali dari kuburan, tikus yang datang saban malam itu sudah ada pula di kamarnya. Sebagai biasa, dia memandang tanpa berkedip. Erwin coba mendekatinya. Tikus itu tidak peduli, tidak menjauh, karena dia rupanya tidak takut. Mungkin karena dia tahu bahwa Erwin dilarang opungnya membunuh. Hati Erwin geram dan panas, tetapi tidak bisa berbuat apapun. Dan tikus inilah yang menurut pengakuan Ki Ampuh penjelmaan dari dirinya dan telah membunuh Ibu Indahayati, mertua Erwin. Pembunuh di dalam rumah tanpa bisa dibinasakan dan tidak bisa dituntut, karena dia hanya seekor tikus yang kelihatannya sama dengan tikus-tikus lainnya. Erwin merebahkan diri di samping istri dan bayinya. "Tidurlah Bang," kata Indah. Ditanyanya juga dari mana Erwin sampai sejauh malam itu baru pulang. Suaminya hanya menjawab bahwa dia ada sedikit urusan. Kini Indah pun memandangi tikus di atas lemari pakaian mereka. Tikus itu yang punya otak Ki Ampuh ingin menunjukkan keanehannya, mau membuat suami istri itu lebih takut dengan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia membesarkan dirinya sambil tertawa-tawa. Tikus tertawa, hanya tikus iblis yang bisa begitu. Dan suara tawa itu diingat Erwin, tawa musuhnya. Dia kian besar, sampai melebihi besar kucing. Erwin berdiri dan mendekat. Tikus itu seperti menggoda dia. Erwin mengangkat pelita yang bersumbukan kain pengikat kain kafan mayat itu. Dibawanya ke dekat tikus raksasa itu. Binatang itu menggeram lalu hilang. Dia marah, tetapi dia juga takut pada pelita pemberian Datuk Nan Kunyang itu. Ketika Erwin sudah berbaring kembali, tikus itu telah ada lagi di atas lemari. "Kita akan bertemu kelak. Kau akan binasa, dan kalau kau sudah kumampuskan, istri dan anakmu akan kucelakai," kata tikus itu. Kemudian dia menghilang lagi. "Kurang ajar," geram Erwin. Tetapi hanya itulah yang dapat dikatakannya pada saat itu. Ki Ampuh ini sudah berputus niat untuk membunuh dia sekeluarga. Erwin membaca-baca untuk menenangkan dirinya, sampai ia mulai terlena. Tetapi baru saja ia bebas dari amarahnya terhadap Ki Ampuh, ia telah digoda mimpi, bukan impian buruk, bukan Ki Ampuh yang datang, melainkan seorang wanita muda dan amat rupawan. Ia kian mendekat dan kian cantik. Wanita itu tersenyum, paduan daripada manis dan cantik. Istrinya Indah ketinggalan jauh dalam kecantikan dan keluasan gerak. Wanita itu mempunyai segala-galanya yang mestinya jadi idaman tiap laki-laki. Erwin juga tersenyum padanya tanpa kata. "Akhirnya aku bertemu juga denganmu Erwin," kata wanita yang baru untuk pertama kali dilihatnya itu. Tentu saja dia jadi heran. "Hei, bagaimana kau bisa tahu namaku?" tanya Erwin. "Siapa pula di Jawa Barat ini yang tidak mengenalmu? Kau berhati mulia, suka menolong sesamamu. Kau berasal dari Sumatera bukan?" "Ya, dari siapa kau mengetahui itu semua?" "Sumateramu di Tapanuli, sebelah selatan, bukankah begitu?" Erwin semakin kagum akan pengetahuan wanita ini mengenai dirinya. "Kau aneh dan hebat.
Peramal atau pembaca wajahkah kau? Aku mengenal kau sudah lama. Kau saja yang tidak menghiraukan aku. Mungkin karena aku kurang atau tidak ada arti sama sekali bagimu. Tidak, aku bukan tidak menghiraukanmu. Aku belum pernah melihat dirimu. Itulah soalnya. Aku jadi malu karena kau berkata begitu. Boleh aku bertanya? Silahkan. Kalau benar kau mengenal aku, tentu kau juga mengenal istriku. Indah Hayati, tentu, tetapi dia pun tidak memperdulikan aku. Maafkanlah kami kalau begitu. Siapa namamu? Namaku jelek, tapi namaku yang sebenarnya tidak terlalu buruk. Komalasari. Nama yang bagus sekali. Siapa yang memberi kau nama seindah itu? Aku sendiri. Lalu dia tertawa-tawa bagaikan berkelakar. Apalah pentingnya nama? Kau boleh memanggil aku dengan nama apa saja yang kau sukai. Komalasari sudah bagus. Aku akan menyingkatnya dengan Mala saja. Bagaimana? Wanita itu hanya tertawa-tawa kecil. Enak kedengarannya. Tak usah melihat orangnya, mendengar tawanya saja laki-laki akan tergoda dan jatuh hati pada orangnya. Aku ingin omong-omong denganmu, Erwin. Mengenai apa? Katakanlah. Bukankah di sini hanya kau dan aku? Si cantik itu tertawa lagi dan mendekatkan mulutnya ke telinga Erwin dan berbisik. Itu yang di dekatmu itu tidak kau hitung. Siapa? Aku tidak melihat siapa-siapa selain kau. Indahmu mau dikemanakan? Tanya Komalasari. Erwin hanya tertawa. Pikirnya perempuan itu hanya main-main. Kau besok ke rumahku ya. Datuk Nan Kuniang tidak akan keberatan. Bukankah dia sudah mengatakan bahwa kau akan ke tempat kediamanku? Kurasa opungmu Raja Tigor juga tidak akan marah. Dia cuma khawatir kau jatuh cinta padaku. Tetapi kau penyayang istri. Aku ini tidak akan ada artinya bagimu. Datanglah besok. Mentakjubkan, opungnya Raja Tigor dan inyaknya Datuk Nan Kuniang pun diketahui Komalasari. Meskipun Erwin sangat cinta pada istrinya, tetapi dia merasakan goncangan di dalam hati. Perempuan ini sungguh sangat cantik, sopan, dan punya ilmu lagi. Kalau dia tidak punya pengetahuan gaib yang hebat, mana mungkin ia mengetahui begitu banyak tentang dirinya, pikir Erwin. Kau akan datang bukan? Aku akan kecewa sekali kalau kau menolak permintaanku, kata Komalasari, tampak kesedihan dan sekaligus harapan pada wajahnya. Ya, aku akan datang, tetapi aku tidak mengetahui rumahmu. Besok akan kukirimkan seorang saudara misanku, kau turut bersamanya, namanya Didi. Sudah ya, aku pergi dulu. Oh ya, kau makan di rumahku besok. Maksudku, kau dan aku, tidak ada orang lain. Komalasari lalu pergi, diikutkan Erwin dengan pandangan mata. Setelah agak jauh, dia melambaikan tangan dan Erwin membalas. Erwin yang manusia harimau merasa benar-benar selangit. Setelah ia terbangun, ia menyesal mengapa semua yang indah begitu cepat berlalu. Ia katupkan matanya, semoga wanita itu datang kembali. Tetapi dasar mimpi tidak bisa diatur dan diperintah. Maka si jelita itu pun tidaklah mendengar harapannya.